Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Leviana, saya dari kelas R6E, NPM 2018-21500-354. Saya akan menyelesaikan tugas akhlak dan etika, yaitu menyampaikan hasil bedah buku yang berjudul Dahulukan Akhlak di Atas Fikih. Cover bukunya seperti berikut. Nama pengarangnya Jalaluddin Rahmat, penerbitnya Mutahari Press, tahun terbitnya 2002, jumlah halamannya setebal 288 halaman. Buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 5 bahasan atau 5 bab. Yang pada bab pertama menjelaskan tentang karakteristik paradigma fikih, bab kedua tentang karakteristik paradigma akhlak, bab ketiga tentang syariat ke fikih, pada bab keempat tentang ikhtilaf ke khilaf, lalu pada bahasan kelima tentang Dahulukan Akhlak yang di dalamnya membahas akhlak dalam Quran, akhlak dalam sunnah, dan akhlak dalam kajian ushul fikih. Lalu pada bagian kedua buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih ini terdiri dari 7 bahasan yang berkaitan dengan sejarah lahirnya fikih. Hal yang paling terpenting di dalam buku ini adalah tentang mengemukakan arti pentingnya menjaga akhlak dalam masyarakat. Hal itu menandakan betapa pentingnya pemeliharaan akhlak di kalangan masyarakat yang selama ini memiliki berbagai macam bentuk masalah akibat dari mendahulukan yang seringkali mendatangkan perselisihan. Walaupun fikih juga tidak kalah penting dalam urusan ibadah, tetapi urusan bermasyarakat, akhlak yang diutamakan. Lalu buku ini menyajikan berbagai contoh permasalahan fikih di kalangan masyarakat Islam yang sering juga terjadi di sekitar kita. Di dalamnya itu mencakup hal-hal yang berkaitan erat dengan komponen pendidikan akhlak, seperti pendidik, peserta didik, materi, metode, evaluasi, yang mana berhubungan dengan tujuan pendidikan akhlak. Akhlak yang dibahas diantaranya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak pada masyarakat atau sesama yang mencakup akhlak dalam berkomunikasi dan toleransi. Dalam hal ini, toleransi antar perbedaan golongan perlu dijunjung tinggi. Buku ini juga membahas tentang bagaimana menjaga sikap dengan sesama, saling menghargai, dan menjaga tali silaturahmi. Semuanya itu merupakan upaya untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia, karena Rasulullah mengukur kemuliaan seseorang dari kemuliaan akhlaknya. Hal yang membuat saya tersadar setelah membaca buku ini ialah saya jadi lebih mengetahui sesuatu perasaan seseorang atau saudara kita sendiri dengan cara saling menghargai, sebab dapat terbentuk rasa saling memiliki satu sama lain, membawa ketenangan hidup, dan menjadi pribadi yang berkarakter positif. Selanjutnya, ada kelebihan dalam buku ini, yaitu diuraikan secara lengkap dan tertata. Bahasan-bahasan tersebut terdapat dalam bab demi bab sehingga uraiannya bersifat tersendiri. Bahasan akhir buku ini dikupas tentang masalah sunnah dan hadis sebagai pegangan dan pedoman umat Islam. Terdapat juga analisa tentang sahih serta sejarah penulisan hadis dan pemalsuan hadis. Adapun kekurangan dari buku ini saya rasa hanya sedikit, karena ada beberapa kata-kata yang digunakan sedikit susah diartikan. Tetapi buku ini layak sekali untuk dibaca karena penyajiannya serta kesimpulan yang ada di buku ini sudah dijelaskan secara lebih rinci. Sekian hasil penyampaian bedah buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.